Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Oke, Nat. Kejadiannya di Bandung. Jadi ada satu klaster perumahan yang gak terlalu besar dan isinya itu mayoritas keluarga muda. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan Moy. 3 cewek namanya Tasya Vira Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Oke. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, main bola di lapangan kosong, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Pokoknya tuh gak boleh banget deh, dan Tasya tuh selalu nurut sama orang tuanya. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore, tapi langit tuh masih lumayan cerah. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Ngedenger itu Gilang tuh ketawa-tawa, terus bilang ke mereka, itu tuh cuma tahayul doang tahu, main mah main aja, emang kenapa? Ya sebenarnya di geng itu yang takut tuh cuma Tasya doang, Moy. Yang lainnya iya-iya aja karena gak pernah dikasih tau hal yang sama juga sama orang tuanya. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ dengan bilang, ya udah nggak apa-apa sekali-sekali Tasya, kan mama papa kamu juga lagi pergi, jadi mereka nggak tahu. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Oke. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa, dan yang jaga tuh Tasya di situ karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Sorry, Tasya nih yang tadi disuruh menyokapnya pulang sebenarnya ya? Iya bener, Oke, Bi. terus? Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, Moy. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temannya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Nah sekarang nih balik lagi ya ke point of view-nya teman-temannya yang lagi ngumpet. Si Gilang sama yang lainnya tuh ngerasa, kok Tasya lama banget ya jaganya, kenapa dia gak nyariin mereka semua. Akhirnya karena udah mulai azan maghrib juga, mereka semua balik ke tempat pohon Tasya jaga tadi. Semua itu kaget banget Moy, karena ngelihat Tasya udah gak ada di bawah pohon itu. Sebenarnya yang paling panik di situ tuh Gilang, karena dia kan yang maksain Tasya main menjelang maghrib gini kan. Mereka berempat tuh sempat diem dulu di bawah pohon itu. Bella sama Vira teriak-teriak nyari Tasya juga gak ketemu. Sampai akhirnya mereka tuh ke rumah Tasya, karena mereka tuh mikir mungkin Tasya takut dimarahin jadi dia pulang duluan. Oke. Tapi tuh pas udah sampai rumahnya, mbaknya Tasya tuh bilang kalau Tasya tuh belum pulang juga. Mampus. Akhirnya mereka panik banget tuh berempat, mana orang tuanya Tasya juga belum pulang kan. Akhirnya mereka dibantu sama mbaknya nyari Tasya keliling perumahan, sampai lapor ke satpam juga buat bantu nyari Tasya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke Tasyanya. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung Moy. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu Moy. Kayak ada anjing lari, tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Karena dia semakin takut juga, jadi Tasya tuh tetap ngikutin nenek-nenek yang jalan ini. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena gak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia, tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu gak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Tapi kayak seakan-akan si nenek ini sebenarnya ngajak Tasya buat masuk ke rumahnya gitu ya? Iya, tapi tuh diem aja gitu loh Oh gak ngomong apa-apa. Jadi gak ngomong apa-apa. Dan Tasya pun takut ya buat masuk ke situ ya? Bener. Terus. Nah pas si Tasya lagi nangis-nangis,
tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya tuh laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh Moibi. Ya anjrit. Nah Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan. Dan bangun-bangun tuh udah terang hutan itu. Dia balik lagi jalan, teriak-teriak nyari orang-orang juga gak ada. Pokoknya selama Tasya di dalam hutan itu, Tasya udah ngelewatin berapa malam gitulah di sana. Dan dia juga udah pasrah banget akhirnya. Nah sekarang kita balik lagi ke point of view teman-temannya ya. Mereka semua tuh akhirnya nungguin orang tuanya Tasya di rumahnya Tasya. Sampai Bella Vira tuh juga udah nangis-nangis karena takut Tasya diculik sama orang jahat. Karena kan mereka juga ya yang yakinin Tasya buat ikutan main. Sekitar jam 7 malam, akhirnya orang tuanya Tasya tuh pulang. Mereka semua langsung minta maaf dan nyeritain kejadian yang barusan terjadi. Karena anak-anak ini pada belum pulang, jadinya orang-orang tua mereka tuh datang ke rumah Tasya, Moy. Jadinya ini tuh sekarang kayak lagi didiskusiin gimana baiknya buat nyari Tasya. Tapi orang tua Vira tuh yakin kalau sebenarnya Tasya ini tuh gak hilang karena diculik manusia, tapi diculik sama makhluk lain. Karena tuh kan pas banget ya timingnya pas lagi maghrib. Orang tuanya Tasya tuh juga sebenarnya mikir itu. Karena alasan mereka ngelarang Tasya buat main maghrib-maghrib kan karena takut Tasya hilang diculik makhluk halus. Mamanya Tasya di situ udah nangis-nangis karena takut anaknya tuh nggak bisa ditemuin lagi. Semua teman-temannya Tasya juga udah nangis di situ. Pokoknya situasi udah nggak kondusif sampai akhirnya papanya Vira ngajak ngobrol papanya Tasya dan bilang kalau dia tuh punya kenalan yang rumahnya di kampung belakang perumahan mereka. Dia bilang kalau orang ini tuh sakti dan bisa mulangin Tasya. Akhirnya karena udah bingung, papanya Tasya tuh setuju buat manggil orang ini. Sekitar jam 8 malam, Pak Tono namanya, mulai ritual untuk bisa ngeliat Tasya di mana. Pokoknya singkat cerita dia bilang kalau Tasya tuh dibawa sama genderuwo ke alam mereka. Tasya masih hidup dan diselamatin sama Pak Tono, dibawa balik ke alam kita. Pak Tono tuh langsung lari keluar ke arah pohon tempat Tasya terakhir hilang. Ternyata Tasya tuh udah di sana dalam keadaan pingsan. Langsung digendong ke rumahnya, dibaca-bacain doa, disiram air yang udah didoain juga, dan gak lama Tasya tuh sadar. Wow. Tapi walaupun cuman hilang 2 jam, sebenarnya Tasya di alam itu udah bisa berhari-hari gitu, Nat. Iya bener, Bi. Makanya dia kan sampai udah pasrah juga kan akhirnya. Tapi selama dia beberapa malam di alam itu, dia masih diikutin tuh sama makhluk-makhluk yang banyak itu. Masih, Bi. Anjing serem banget. Waktu maghrib